Lompoa dengan rumah Cilandak ini, oh nilainya besar, ini aja aku ambil, bilang aja apa kita bagi dua aja kayak gitu. Ya, jadi bukan bagi 50%, 50%. Itu bukan bagi 50% kalau begitu. Ya, karena 4 rumah dibagi 2. Seandainya rumah itu satu kompleks, sama semua harga belinya, sama semua perlakuannya, maka itu bagus bener. Jadi ini rumah sama-sama semua nilainya 1 miliar. Ada 4 rumah. Ya udahlah kita bagi 2 lah. Itu benar. Ini ada rumah yang harganya puluhan miliar, ada tahu nggak itu villa harganya berapa? Itu di Cilandak harga belinya saja itu tanahnya, karena dia bilang itu cuma tanah karena sudah rumah tua, ya itu 13 miliar. Belum harga bangunnya, belum isinya. Ya kan? Nah seperti itu. Maka Allah ini menunjukkan jalannya adalah dengan memberikan namanya cobaan. Ini sebenarnya kalau menurut saya bukan cobaan tapi berkah buat Ruben Onsu. Ya, ketika dia tiba-tiba dikalutin dengan Allah, jangan kau bayar dulu. Jangan. Hei manusia, ini kau terlalu baik ya. Kasihan kali kau. Tunggu ya, ku tahan dulu rezekimu di sini. Biar kau ndak bayar dulu ini. Ya, ku buka dulu otakmu sedikit. Ting. Itu cuman Allah tuh ting kasih gitu aja. Supaya apa? Supaya kelihatan. Akhirnya kan sekarang opsi yang diberikan adalah harta yang masih aman bagi 2. Kalau harta yang tidak aman atau dijaminkan, terserah siapa mau melanjutkan tapi tetap bagi 2. Siapa yang mau take over tetap bagi 2. Akhirnya ada keadilan untuk Ruben Onsu. Disinilah saya berpikir teman-teman bahwa ya Allah, tidak, itu memang Allah Maha Adil menunjukkan jalannya walaupun seperti ini. Ketidakkeadilan kedua yang didapatkan Ruben Onsu adalah seperti begini. Sarwenda ini selalu masih menganggap ya dalam hal uang Ruben Onsu itu masih suaminya. Ya, karena apa-apa soal dia melapor tentang anak. Kan dulu pada saat nikah begitu. Kemudian perincian nafkah kan juga dulu begitu pada saat nikah nafkahnya. Ya, ada perbedaan dong. Kalau yang dulu nikah itu 200 juta itu kau diberikan karena kau pun masih ditanggung sama suamimu. Harusnya ketika itu keluar, apalagi misalnya pada saat Ruben sudah tidak di rumahmu, berarti bukan lagi nafkah 3 anak, nafkah 2 anak dong. Kayak gitu. Harusnya kan itu berkurang. Ya, bisa jadi dari nafkah 200 juta pada saat kau menikah, 100 juta itu misalnya untuk keperluan rumah. 100 juta atau mungkin hanya 50 juta keperluan anaknya. Menit lagi Raya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi begitu ditanyakan rinciannya mana? Sampai dengan detik ini tidak pernah diberikan. Itu yang terjadi. Sampai dengan detik ini nggak pernah diberikan. Ya, kalau memang orang ya itu benar. Ya, jangankan rincian. Ini rumah dibelinya kapan, biaya desainnya berapa, ini ada kok buktinya. Karena benar, bisa diselidikin. Pintarnya Ruben, setiap dia transfer, dia tulis biaya desain, pembayaran ke ini, pembayaran kedua, pembayaran ketiga. Keren. Pembayaran furniture. Jadi jelas. Ya, patut diduga bahwa markup ini memang terjadi pada saat menikah, terbawa ke sini. Patut diduga. Ya, sementara rumah, kenapa sampai dengan detik ini enggak ketahuan berapa biaya pembangunan Cilandak itu, ya kan? Karena enggak ada yang namanya rencana anggaran biaya. Seandainya ada rencana anggaran biaya, maka akan tahu
oh kami kemarin itu waktu bangun itu total rencana biayanya itu sekitar misalnya 1,3 miliar. Ternyata karena waktu itu ada inflasi, ya membengkak sampai di 1,5 misalnya. Itu jelas. Sekarang kalau ditanya berapa sebenarnya total pembangunan, nggak ada yang bisa jawab. Oh aku aja. Saking halunya, ya, saking halunya maka dia bilang ini 20 M itu hanya masih proses. Ya, orang kalau kita mengeluarkan uang, kita tahu itu. Oh, uang saya habis begini. Sebelum pembangunan, dana di saldo saya itu 2 miliar misalnya. Ketika selesai pembangunan, hitunglah dengan pengeluaran-pengeluaran, tinggal 500 juta. Berarti kurang lebih pembangunan rumah saya itu memakan biaya 1,5. Kalau benar dia mengeluarkan. Kalau enggak, ya, karena secara logika kemarin kita sudah menyatakan bahwa ada perempuan dulu seorang istri, ya, yang ceritanya ada uangnya 20 miliar untuk membangun itu rumah, tapi dia diam saja ketika suaminya dapat uang pinjaman dari bank BCA 10 miliar. Uangnya 2 kali lipatnya, suaminya ini. Kayak gitu. Yang dia buka ke rumah adalah kesedihannya. Dari apartemen ke rumah yang disewa, ya kan? Langsunglah bangun rumah. Dia tidak menceritakan bahwa saya pernah dikasih indah hidupnya. 1 bulan sekitar 3 miliaran loh di Ritz-Carlton itu. Ya, dia nggak pernah dia kasih ingat itu. Ya, ini yang terjadi. Saya sudah berpikir sampai kenapa misalnya hal ini terlalu pelik, hal ini terlalu apa? Ini karena sudah ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ngeri. Begitu seseorang dizolimi, begitu seseorang diperlakukan dengan tidak adil, dan Allah itu sudah turun tangan, ya, bukan hanya ketidakadilan, bukan hanya kezaliman yang kau lakukan yang diperlihatkan kepada orang lain, tetapi segalanya kayak gitu. Oke, klap dulu ya Raya. Oke, silakan Preti, 5 menit. Preti. Preti. Matas, silakan Matas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudaraku Alamin. Jadi gini, memang kalau kita tarik masalahnya dari awal ya. Dari awal kan masalahnya itu masalah di sosial media ini ya, sampai terungkap di sosial media kasus-kasus ini. Pada dasarnya itu kan memang dari pihak SW-nya. Lalu kemudian Ruben Onsu bukan membalas tapi meluruskan apa-apa statement dari mereka yang menurut Ruben tidak seperti itu. Jadi pihak Ruben ini hanya di pihak membalas atau menjawab gitu. Bukan mereka yang meng-up sampai sebesar ini masalahnya, sampai timbul haipong lah apa segala macam. Sebenarnya dari pihak siapa? Yang kita lihat sendiri pun di podcastnya Denny Sumargo kemarin, terungkap lagi masalah marah-marahnya, masalah inilah segala macamnya. Itu kan menimbulkan kembali dari pihak Ruben Onsu menjawab, meluruskan apa yang tidak lurus, apa yang salah diluruskan. Ini tuh dari pihak Ruben tuh bukan posisinya pengen mengungkapkan apa-apa yang masyarakat tidak tahu. Tidak, tapi mereka meluruskan apa-apa yang diungkapkan dari pihak SW. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Ruben Onsu ini yang sering ngoceh-ngoceh apa segala macam. Kan tidak. Semua jejak digitalnya kan ada. Betul Koko? Seperti itu. Nah, kalau menurut aku sini gini kok ya. Mending Sarwena diam dulu. Fokus ke substansinya adalah hak asuh anak. Fokus dia bagaimana cara mendapatkan hak asuh anak. Begitu juga dengan Ruben Onsu.
Jangan menciptakan lagi hal-hal yang memperkeruh, karena semua ini tidak menguntungkan untuk posisi SW. Karena kita ketahui bersama bahwa pendukung SW dan yang ada di sayapnya SW ini, pendukungnya ini tidak setengah dari pendukung RO. Sangat tidak menguntungkan buat dia untuk berbicara, karena salah sedikit dipelintir sama netizen lagi. Nah, yang berikutnya adalah tentang netizen. Netizen ini difitnah sama SW. Katanya dia ngomong ngomong apa segala macam di live itu gara-gara netizen. Sekarang logikanya gini, kalau basically orang hatinya baik, basically orangnya nggak suka ngomong kayak gitu, basically orang itu nggak suka maki-maki, ngata-ngatain orang, merendahkan orang, tidak akan pernah dia ngomong seperti itu mau dipancing apapun. Jadi jangan salahkan netizen seperti itu. Karena memang pada dasarnya ini sudah sering terjadi, kata-kata cong segala macam itu sudah sangat terjadi di dunia nyatanya, di balik layar gitu loh. Makanya dia terbiasa mengucapkan seperti itu. Dengar kata-kata sedikit dari netizen, dijawablah dengan kata-kata seperti itu. Karena terbiasa. Ingat ada peribahasa bilang bisa karena biasa. Seperti itu. Dan itu pun sudah dibenarkan sama Ruben bahwa di WA, di rumah pun, di depan anak-anak pun dia sering manggil Ruben dengan cangcong. Harga di Ruben Ons itu nggak tahu udah di mana gitu. Seperti itu. Bisa karena biasa. Jadi sudahlah, SW mending diem. Nah, kemudian tentang rekaman itu. Sebenarnya gini, rekaman tentang yang diposting Sarwenda itu sangat clear ya dibanding di postingan dari media-media lain. Karena media lain kan mendapatkan rekaman aja dari pengacara. Nah, itu sangat clear dari Sarwenda. Oke. Sekarang penggiringan perselingkuhan. Ingat, kita tidak ada di dunia mereka, di kehidupan mereka. Kita tidak tahu itu tuduhan benar apa tidak atau hanya kecurigaan Sarwenda. Poin dari video itu adalah Sarwenda suka marah-marah, suka tantrum, suka ngomel-ngomel. Itu poinnya. Itu yang jelas. Kalau masalah selingkuh, masalah apa, itu kan masih asumsi. Kita tidak tahu jalan ceritanya seperti apa sebenarnya. Poinnya adalah Sarwenda yang tantrum. Seperti diungkapkan di podcastnya Denny Sumargo, katanya, aku nggak mau marah-marah, aku nggak suka ini. Padahal faktanya dia yang teriak-teriak setantrum itu, bahkan mau mukul. Itu loh, itu poin yang aku ambil dari video itu. Bukan masalah dia selingkuh, ya Ruben selingkuh lah, apalah. Karena kita tidak tahu, jalan cerita itu tidak tahu. Yang kita tahu adalah dia tantruman. Terima kasih, selesai. Oke, air, silakan air 5 menit air. Air, jangan tidur juga kau. Yang aku lihat itu kan Densu ngomong di sini Sarwenda mau memakai hak bicaranya. Iya toh. Orang mau memakai hak bicara itu setidaknya itu kita mengungkapkan hal yang belum kita ungkapkan. Dan hal yang mau diungkapkan ini setidaknya benar. Tapi yang saya lihat di situ, yang kita dengar banyak bohongnya. Lagi-lagi dia naikin yang lain-lainnya tapi tidak ada bukti. Sesuatu yang tidak ada bukti, jangan kamu bilang mau pakai hak bicaramu kalau kamu tidak tunjukkan bukti. Itu satu, ya kan kok? Ya kenapa bohong? Dia bilang vendor. Ya toh? Dari rumah itu beberapa vendor itu masuk kok. Ya kan? Belas, puluh. Nah, tapi aku itu langsung kasih harga dengan yang paling murah. Dipilihlah itu yang paling murah. Lah, dihitung-hitung lebih banyak dari yang belas itu kok. Iya kan? Kenapa nggak ambil yang belas itu? Terus satu lagi, kalau saya mau pikir-pikir, kayaknya isi-isi gunung-gunung kawi itu bohong. Iya kan? Yang ada ini si Jin ini, Jin itu dia nyuruh si yang punya Raga ini untuk sedot hartanya, sedot. Jadi bukan dia mencari Jin yang cari dia kok. Mulutmu ya. Loh iya benar kok. Jin dalam diri ini loh kok, Jin dalam diri. Loh, ambisi itu jin besar loh kok, ambisi. Oh iya, ambisi iya. itu jin. Iya enggak? Jadi nggak usah ke kawi-kawi, ngapain jin dia aja lebih besar dari kawi itu. Iya kan kok? Terus dari CCTV itu, Kau kalau mau ngomong aja, nggak usah kau cari pendukung kau yang ngomong iya kan kok enggak. dari CCTV yang dia teriak-teriak selingkuhan itu, kita aja udah bisa dengar ya. Dari mereka masih bicara pelan-pelan dari kamera yang jarak jauh itu. Itu suaranya dia lebih kencang dari si Ruben loh. Kok dia bisa, Ruben yang bicara yang se-slow itu, kamu bisa bilang barbar di
Ruben ya selalu marah-marah, dia selalu ini. Saya itu selalu bilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan. Kenapa dia menampilkan CCTV itu lebih full? Dia mengira orang akan menilai bahwa lari ke perselingkuhan yang dia maksud, tapi tidak kawan, kita tidak nilai itu. Makanya kau sama nggak pemikiran sama aku? Enggak Jangan kok. dengar pendukungmu. Coba dengarkan kami-kami ini. Iya, lo kita ini nggak bilang, lo benar kok, kita nggak, kalau seandainya dia tunjukkan ada yang benar yang bisa bikin kita bertanya-tanya, itu kita bertanya, wah ini gini lagi nih, iya kan kok? Iya. Tapi karena lo ini anak ini nih, dia naikin kasus bohong lagi, buset, buak aku, yang 3 huruf lah, yang 4 angka lah, terserah kau dah. Bosen aku. Baru di slide terakhir itu kan ada yang pembicaraannya dia dengan RO yang masalah hotel itu kan? 120 ini kan? Iya, menurutmu di slide terakhir dengan terakhir yang kedua sama terakhir kali itu maksudnya apa ya, Air ya? Kita tanya Onyo aja gimana kok, aku nggak ada di Enggak. situ. Maksudnya dia mau menjelaskan. Ini loh saya mempermasalahkan permasalahan hotel. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di boros itu. Terus 120 juta itu kalau la ilaha boros itu illallah. bukan ganti tanggal, cancel. Cancel, ganti kayak tadi kayak Koko bilang ganti ke Oyo itu kan. Kenapa nggak main di hotel-hotel yang 1 juta aja? Kenapa harus di yang Ritz Carlton Enggak, segala? kalau gitu memang pantas lah. Ah? Pantas, yang nggak pantas dia bilang dia mau irit gitu loh, yang nggak pantas. Kalau Pantas ayah kok, memberikan bukan yang pantas, terbaik dia itu mau pantas. bukan pantas, gak ada kok orang kalau irit itu bukan orang kalau irit itu masalah pantas gak apa, itu ekspektasimu aja yang mau menampilkan bahwa aku pernah nginep di Ritz Carlton sampai 1 bulan penuh. Aduh Tuhan nih. Enggak, itu kebaikan hatinya ayah. Bukan kebaikan hatinya ayah udah terlanjur ini, udah kecebur banyak ini. Terus gak apa-apa lah anak-anak, ayah nih ayah anak-anak aja, padahal ayah disedot nih, ayah disedot sama jin besar ayah. Ayah di Rukia terus pantesan gak bisa hilang rukiahnya, jin ini jin nyata. Lanjut kok, Karuci aja. Oke, Ruci, tetap halus ya, sopan santun, ayo. Ruci, Nia. Kok, iya kok. Jadi aku itu sebetulnya gini lah. Sekarang Kak Ira aja yang jelasin dulu. Nanti aku mau bikin pantun dulu ini buat Koruben sama Sarwenda. Jadi aku lagi sibuk dulu. Kak Ira dulu lah. Aku lagi bikin dulu puisi. Oke, Ira, silakan. Ya, yang selanjutnya itu adalah bahwa ini masalah ini ya, banyak orang yang selalu mengatakan, yang membenci Ruben Onsu mengatakan bahwa kenapa sih kayak anak kecil, kenapa sih nggak diselesaikan di ruang yang tertutup, di ruang publik, di ruang apa. Padahal mereka ini tidak melihat apa yang terjadi di ruang tertutup. Ya. Seperti kayak begini. Sertifikat villa ya, itu dipegang sama dia, dibawa sama dia. Dan itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah itu tidak bisa diuangkan. Sertifikat itu atas nama Ruben, bukan atas nama dia. Jadi ditahan, dia tahan. Seperti dijamin jaminan